Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewianti dengan NIM 20309123200015. Dengan pembimbing saya Dr. Sukses Hadi, spesialis kulit dan kelamin. Saya akan menjelaskan mengenai jamur hitam pada penderita COVID. Apa sih definisi dari jamur hitam itu? Jadi jamur hitam atau dikenal dengan mukormycosis itu sebelumnya dikenal dengan nama zygomycosis, yang merupakan infeksi jamur angin invasif yang disebabkan oleh jamur sapropit yang ada di lingkungan, yang merupakan ordo mucorales. Disebut jamur hitam karena jamur ini akan membuat jaringan yang terinfeksi menjadi berwarna hitam. Apa sih etiologi dari jamur hitam ini? Jadi untuk etiologi dari jamur hitam ini adalah jamur dalam ordo mucorales dari filum Mucormycota. Mucormycosis dengan COVID di India dan Prancis itu adalah Rhizopus arijus, dan untuk penyebab tersering di Spanyol itu adalah kuning hamela. Untuk faktor risiko dari mucormycosis ini bisa dari pasiennya sendiri, itu pengguna steroid yang lama, kemudian pasiennya pernah terinfeksi atau sedang terinfeksi COVID, diabetes mellitus tidak terkontrol, kemudian kelebihan zat besi di intraseluler. Untuk faktor lingkungan, pertama, untuk di dalam ruangan itu di dalam rumah dan rumah sakit, di ventilasi udara di rumah sakit, kemudian aktivitas agrikultur, dan di luar lingkungan seperti tanah. Untuk manifestasi klinis mucormycosis di kulit, untuk presentasi khasnya biasanya ditemukan eskar nekrotik dengan eritem dan indurasi di kulit sekitarnya. Kemudian pada fase awal biasanya daerah yang terinfeksi itu tampak normal, kemudian akan berubah menjadi eritem dengan atau tanpa edema, kemudian akan tampak keunguan dan akan membentuk jaringan nekrotik eskar berwarna kehitaman. Selain itu juga bisa muncul makula eritem, pustula, flak infiltrat, dan lesi retiformis. Untuk manifestasi sistemiknya, biasanya pasien juga mengeluhkan demam, sakit kepala, batuk, napas pendek, batuk berdarah, penglihatan kabur, penglihatan ganda, perubahan status mental, nyeri dan kemerahan di sekitar mata dan hidung. Ini untuk contoh gambaran dari mucormycosis. Untuk patogenesis dari mucormycosis ini, pertama dia bisa menginfeksi melalui terhirup sporanya atau dengan masuk dari luka pada pasien. Kemudian dia akan berikatan dengan integrin 31 melalui COTH pada pungal. Kemudian dia akan men-trigger aktivasi dari EGFR dan menginvasi. Kemudian makrofag dan PMN akan mempagosit dari sporangius prosesnya. Tapi pada pasien yang menggunakan kortikosteroid dan mengalami neutropenia, kerja PMN dan makrofag ini akan terganggu. Kemudian setelah dia lolos dari makrofag dan PMN, dia akan dilawan lagi oleh neutrofil. Nah, pada pasien yang menggunakan glukokortikoid mengalami neutropenia, hiperglikemia, dan terutama pada pasien yang kelebihan zat besi di intraselulernya, hal itu akan mensupport dari replikasi dari jamurnya sehingga dia bisa lolos dari neutrofil. Setelah dia lolos dari neutrofil, dia akan mengalami pertumbuhan yang angioinvasif di jaringan yang akan mengakibatkan trombosis dan nekrosis, kemudian akan menyebar. Untuk klasifikasi dari mucormycosis ini, yang pertama adalah mucormycosis contiguity yang terinfeksi dari jaringan terdekat. Yang kedua ada mucormycosis kulit primer yang terinfeksi karena pasiennya luka. Jadi jamurnya menginvasi lewat luka. Ketiga itu ada mucormycosis kulit sekunder yang terinfeksi dari organ terdekat. Untuk diagnosis dari mucormycosis ini didiagnosis berdasarkan klinis, tanda-tanda radiologis, hasil mikrobiologi, dan histopatologis. Untuk imaging biasa dilakukan CT dan MRI untuk pasien ROCM. Untuk mikrobiologi dan histopatologi bisa dengan KOH, kultur, dan pewarnaan HE. Biasa ditemukan HIPA aseptat. Kemudian untuk PCR direkomendasikan untuk mucormycosis paru. Ini untuk gambaran Rhizopus arijus. Untuk tata laksananya, kontrol faktor predisposisinya, kontrol diabetesnya, kurangi penggunaan steroid, dan hentikan jika menggunakan imunomodulasi. Kemudian juga bisa dilakukan bedah debridement pada kasus yang menginfeksi mata dan paru. Untuk medical terapinya,
Maintain adequate hidrasi, kemudian pasang PICC atau CVC. Untuk lini pertama farmakologisnya bisa digunakan liposomal lipid amphotericin B. Jika tidak tersedia, bisa diganti dengan amphotericin B deoksikolat. Kemudian jika golongan antimikotik polin tidak tersedia atau pasiennya intoleransi, bisa digunakan isofuconazol atau posaconazol. Kemudian jika antimikotik golongan folin, isofuconazol, posaconazolnya tidak tersedia, bisa digunakan itraconazol. Kemudian kita pantau pasiennya setelah 3-6 minggu. Jika pasiennya stabil, dilanjutkan dengan isofuconazol atau posaconazol tablet. Jika penyakitnya progresif, jika pasiennya menggunakan amphotericin B, bisa ditingkatkan atau diberikan isofuconazol tablet. Jika pasiennya menggunakan azol, bisa ditambahkan dengan antimikotik golongan folin. Jika mengalami toxicity, bisa diganti dengan azol jika pasiennya menggunakan antimikotik yang golongan folin. Kemudian bisa diganti isofuconazol kalau pasiennya mengalami interaksi obat dengan posaconazol. Untuk pencegahan, kontrol faktor predisposisi, kemudian gunakan steroid sistemik hanya pada pasien COVID yang hipoksemia. Jika pasiennya mengkonsumsi steroid, kadar gulanya harus dipantau. Untuk dosis dan durasi terapi steroidnya harus dibatasi. Menggunakan masker, menghindari lokasi konstruksi. Kemudian edukasi pasiennya tentang gejala awal dan tanda-tanda dari mukormikosis. Untuk prognosis, tergantung dari diagnosis dan pengobatan yang cepat. Tempat infeksi, kondisi yang mendasari, dan status kekebalan. Keterlambatan diagnosis dan terapi dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien. Sekian, terima kasih.